Selamat pagi anak kelas 4. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Sekarang tanggal 21 Oktober tahun 2001. Hari ini pelajaran tematik subtema 3 pembelajaran 2. Bisa kalian buka halaman 121. Kemudian di sini kita akan membahas cara menjaga lingkungan. Kalian sudah tahu kan ya cara mencintai lingkungan. Sekarang di sini ada bacaan. Pergi ke pasar lama. Kita baca dengan seksama ya. Sepulang sekolah, Rasti, Melani, dan Ana pergi ke pasar lama. Rasti akan membeli sapu lidi untuk regu piketnya. Sapu lidi itu akan digunakan untuk membersihkan kelas. Di pasar lama itu dijual berbagai peralatan rumah tangga tradisional. Hari itu pasar lama terlihat ramai. Mereka bertiga segera masuk ke bagian los yang menjual alat-alat kebersihan tradisional dan mencari penjual sapu lidi. Belum beberapa lama di situ, Rasti cepat-cepat menutup hidungnya dengan sapu tangan. Ia tidak tahan menahan bau busuk menusuk yang datang dari sampah yang berserakan di pasar. Melani dan Ana juga segera ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual sapu lidi segera ditemukan. Mereka segera membeli sapu lidi tanpa tawar-menawar lagi. Melani, ayo segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Rasti. Iya Rasti, ayo kita cepat-cepat pergi, saut Melani. Mengapa baunya bisa seperti ini ya teman-teman? Tanya Ana. Selanjutnya, sepertinya karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga menimbulkan bau sangat busuk. Pembeli bisa sakit karena keadaan yang seperti ini, jawab Rasti. Bisa jadi begitu, bahkan kalau keadaannya seperti ini, terus bisa terjadi banjir karena aliran air di selokan tidak lancar. Keadaannya akan makin parah. Apakah yang dapat dilakukan sebelum hal itu terjadi? Tanya Ana. Salah satu untuk mencegah hal ini, pengunjung pasar harus dibiasakan membuang sampah pada tempatnya, jawab Rasti. Mereka jelas-jelas tidak menginginkan keadaan seperti itu terjadi pada pasar di lingkungan mereka. Hari itu, Rasti, Melani, dan Ana mendapat pelajaran yang sangat berharga. Setelah membaca, lalu di bawahnya ada beberapa soal bisa kalian kerjakan 1 sampai 10. Bu Mel kasih contoh nomor 1 ya. Apakah yang disaksikan Rasti dan teman-temannya di lingkungan pasar lama? Jawabnya, sampah yang berserakan di pasar. Jawabannya pasti ada di bacaan di atasnya ya. Kemudian kalian buka halaman 123. Di sini ada peta konsep tentang lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Pasti kalian sudah tahu hak mempunyai lingkungan yang bersih dan nyaman. Kalau membuang sampah sembarangan, berarti kita sudah melanggar hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan? Kembali kasih contoh 1. Melakukan gotong royong bersama masyarakat. Kalian bisa kalian isi selanjutnya sendiri ya, menggunakan pensil ya. Sekarang kita masuk pembelajaran 3. Halaman 127. Membahas pemanfaatan sumber daya alam. Sebelumnya sudah mempelajari cara menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan itu perlu dijaga dan dikelola dengan baik agar tidak ada tanaman terlantar. Lebih-lebih di daerah perkotaan yang lahannya makin menyempit. Karena tanah perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang di sini ada bacaan kepemilikan lahan tidak merata. Nah, di Indonesia ini negara agraris. Tanah yang merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi petani di perdesaan. Kemudian, tanah berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan. Tanah ini berfungsi yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk membangun. Namun, pemilikan tanah penduduk Indonesia tidak merata. Satu sisi,
banyak petani menjadi miskin karena tidak memiliki lahan garapan yang memadai. Bahkan banyak petani yang terpaksa bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang sangat rendah. Di sisi lain, orang-orang tertentu memiliki lahan yang sangat luas sehingga mendapat julukan tuan tanah karena luas tanah yang dimiliki sebagian tanah menjadi terlantar dan tidak menghasilkan apa-apa, bahkan menjadi lahan kotor karena tidak terurus. Badan Pertanian Nasional atau BPN memperkirakan luas tanah terlantar di Indonesia mencapai 7,3 juta hektar. Luas tanah tersebut 2 kali lebih besar dibanding luas lahan produktif di Pulau Jawa. Lalu dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA nomor 5 tahun 1960, tindakan penelantaran tanah secara sengaja sangat dilarang. Hal ini tersurat pada sanksi bagi penelantar tanah berupa terhapusnya hak atas tanah bersangkutan, pemutusan hubungan hukum antara tanah dan pemilik atau tanahnya akan ditegaskan sebagai tanah negara. Setelah kalian membaca, kalian bisa menjawab pertanyaan di bawah ini 1-5. Contoh nomor 1, mengapa tanah memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia? Karena tanah berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan kita. Selanjutnya halaman 129. Cara menanam tanaman. Nah, tadi udah cinta lingkungan juga dapat diwujudkan dengan memanfaatkan tanah dan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Contohnya adalah menanam tanaman sehingga lahan tidak menjadi kosong dan tidak menerus. Di sini ada tabel. Bisa kalian isi nama tanaman, manfaat, cara menanam. Ada contohnya 1, kangkung hidroponik. Kangkung hidroponik ini manfaatnya sebagai makanan atau bisa kangkung tanah. Nah, di sini cara menanamnya, karena di sini contohnya kangkung tanah, ada kesalahan, maaf. Cara menanamnya dengan menaburkan biji kangkung pada tanah yang telah disiapkan. Ya, sudah paham? Kalian bisa lanjutkan nomor 2-5 ya. Masih di halaman 129, menanam tanaman, memanfaatkan lahan kosong di perkarangan rumah merupakan kegiatan penghijauan, merupakan salah satu wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tidak diolah akan membuat tanah menjadi subur kembali. Banyak jenis tanaman bermanfaat yang dapat ditanam di perkarangan rumah. Contohnya jenis tanaman obat rimpang-rimpangan seperti jahe, kencur, dan kunyit. Masih banyak lagi ya. Sekarang kita simak bacaan mengenai jahe. Jahe ini salah satu rempah-rempah yang penting. Tanah yang digunakan menanam jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat. Manfaatnya apa saja? Untuk bumbu masak, memberi aroma, rasa pada makanan, juga memberi efek rasa hangat dalam perut. Namun, jahe bisa juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Bagi pencinta minuman herbal, jahe ini menghangatkan badan saat cuaca dingin. Di samping itu, jahe juga berkhasiat menyembuhkan batuk, melegakan nafas, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi masuk angin, mengurangi sakit kepala, mengatasi mabuk darat dan laut, mengobati luka memar, serta menurunkan kolesterol. Kemudian kunyit. Kunyit ini juga salah satu jenis tanaman obat atau rempah. Biasa digunakan atau dimanfaatkan sebagai berbagai masakan. Dimanfaatkan untuk obat
dan berbagai macam penyakit. Dimanfaatkan untuk minuman jamu. Kemudian kunyit berkhasiat antara lainnya antimikroba atau pencegah kanker, mengatasi penyakit mah, menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah, antioksidan, mengatasi rasa mual, pembalut luka, serta menghilangkan gatal-gatal pada kulit. Kunyit ini baik ditanam pada awal musim hujan. Kunyit akan tumbuh subur di tanah yang gembur di bawah sinar matahari. Selanjutnya kencur. Kencur ini juga bumbu masakan yang digunakan untuk membuat sayur bening. Salah satu juga jenis tanaman obat, memiliki banyak manfaatnya sebagai obat influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, koseleo. Lalu beras kencur merupakan minuman jamu yang dari kencur yang banyak penggemarnya. Kencur sangat mudah untuk ditanam pada lapisan tanah yang tidak terlalu kering, tidak terlalu basah, dengan sinar matahari yang cukup. Tanaman kencur dapat hidup dengan mudah. Lalu di sini ada soal 1-3, kalian kerjakan di buku paket langsung ya, menggunakan pensil. Selanjutnya kalian buka 132, pentingnya merawat tumbuhan dan hewan. Cara merawat tumbuhan dan hewan pastinya udah pada tahu ya. Di sini ada peta konsep, kalian isi setiap tabelnya. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Bumali kasih contoh, memberikan makan dan minuman pada hewan, menyiram tumbuhan. Masih banyak lagi bisa kalian isi di sini di peta konsep tersebut ya. Lanjut, halaman 133. Tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga atau disingkat dengan toga. Nah, merupakan kesimpulan tanaman atau tumbuhan atau tanaman yang dipetik untuk dipakai sebagai bahan pembuatan obat herbal untuk mengobati penyakit, sama seperti yang tadi. Ada jahe, kencur, kunyit. Terus ada banyak penyakit yang bisa diatasi hanya dengan memanfaatkan tanaman obat keluarga karena mengandung zat tersebut memberikan khasiat pengobatan. Nah, dari zaman dahulu nih, tanaman obat keluarga sudah lama dipakai. Bahkan sampai kini penggunaan belum bisa digantikan sebab khasiat dari tanaman obat keluarga memang masih manjur meski tanaman yang digunakan belum seluruhnya mendapatkan perhatian dari para peneliti. Tanaman-tanaman yang memberi efek pengobatan tersebut bisa dibudidayakan sendiri di rumah atau memetiknya karena banyak juga yang tumbuh liar. Tanaman obat keluarga sendiri ada banyak macamnya. Nih, ada beberapa tanaman. Berapa keluhan dan penyakit tanaman ini. Pertama, ada daun seledri. Daun seledri ini bisa ditemukan mudah di Indonesia, merupakan tumbuhan yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda untuk menyedapkan sop atau sebagai sayur lalapan. Bisa juga sebagai bumbu masakan atau lalapan daun seledri. Nah, daun seledri ini bisa digunakan sebagai bahan pembuatan obat tradisional atau sebagai ramuan pembuatan obat herbal, ditunjukkan untuk mengatasi banyak penyakit seperti asma, kencing manis atau diabetes, masalah pada sendi, rematik, menurunkan tekanan darah, batuk, dan mata kering. Meskipun biasa dijadikan tanaman obat keluarga, daun seledri ini bisa menimbulkan alergi pada orang yang sensitif sehingga tidak semua orang dianjurkan untuk mengonsumsinya. Yang kedua, ada belimbing. Siapa yang nggak tahu buah belimbing ini? Rasanya itu yang asam manis, di dalamnya terkandung banyak air. Banyak diolah menjadi minuman yang menyegarkan. Nah, terdapat banyak sekali kandungan vitamin C-nya. Nah, ini gambarnya belimbing. Kalau tidak tahu, bisa kalian cari, biasanya banyak di lingkungan atau di perumahan ya. Belimbing ini merupakan bisa dikonsumsi atau mengatasi beberapa gangguan kesehatan. Bisa mengatasi pada ginjal. Lalu, mengonsumsi belimbing karena buahnya ini terkandung oksalat. Tapi tidak bisa dikonsumsi oleh yang mengada
penyakit kolesterol tinggi atau diabetes tidak boleh mengkonsumsinya buah ini karena mengandung gula tinggi. Selanjutnya ada kangkung. Kangkung ini sayur yang ditanam sebagai makanan. Banyak sekali di kawasan Asia termasuk di Indonesia, terutama pada kawasan berair nih. Kangkung ini biasa diolah menjadi tumisan kangkung atau bumbu tauco atau terasi. Hampir seluruh bagian tanaman kangkung bisa dimakan, tetapi yang paling umum adalah batang dan daunnya yang bisa dimakan matang ataupun mentah. Nah, kangkung tersendiri tergolong di dalam tanaman obat keluarga yang mampu menyembuhkan penyakit urat saraf lemah, sakit kepala sebelah atau migran, insomnia, sariawan, sakit gigi, dan lain-lain ini ya. Kemudian ada daun kepal dan pepaya. Tidak hanya menghasilkan buah pepaya yang nikmat, lalu daunnya juga bisa disantap ya, atau menjadi obat keluarga. Hidangan penutup, kalau buahnya bisa dihidangkan penutup atau hidangan di meja pada acara tertentu. Lalu selain menghasilkan buah, pepaya juga menghasilkan daun yang sejak lama. Tadi semua sudah dijelaskan. Lalu dan pepaya ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Apa saja penyakitnya? Di sini ada penyakit mencegah kanker, dan pepaya juga menghambat kinerja beberapa jenis mikroorganisme yang menganggap fungsi pencernaan, dan pepaya juga bisa dimanfaatkan sebagai untuk mengontrol tekanan darah serta mengobati demam berdarah dan nyeri haid. Yang kelima ada daun sirih. Daun sirih ini biasanya digunakan. Kita lanjut ke daun sirih. Daun sirih ini mempunyai kegunaan sebagai tanaman herbal untuk mengatasi berbagai macam penyakit seperti batuk, berdahak, sariawan, bronkitis, kulit berjerawat, sakit gigi, keputihan, demam berdarah, haid tidak teratur, asma, radang, dan lain-lain. Lalu ada daun jambu biji, dan jambu biji ini mengobati masalah diare. Masalah kesehatan yang banyak menimpa orang ini tidak bisa dianggap enteng. Nah nih, kalau yang diare, terus diare itu harus cepat ditangani dan sigap ya, jangan dipandang sebelah mata meski terkesan sebagai penyakit remeh. Kemudian ada kayu manis. Kayu manis ini adalah rempah tradisional yang telah lama digunakan oleh manusia sebagai bumbu penyedap masakan. Kayu manis bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen untuk meringankan beragam penyakit. Contohnya jantung, radang sendi, perut kambung, dan kulit dengan menambahkan madu sebagai campurannya untuk memberikan rasa manis. Kayu manis dapat dipergunakan sebagai tanaman obat keluarga untuk mengontrol gula darah, meningkatkan kewaspadaan mental, mencegah penyakit jantung. Fungsi usus besar, mencegah kanker, mengurangi peradangan konstan jaringan internal otak, mengurangi nyeri rematik, dan mengobati infeksi saluran. Kemudian ada jeruk nipis. Jeruk nipis menjadi buah yang sangat akrab di tengah masyarakat Indonesia. Siapa yang nggak tahu jeruk nipis ini? Nah, di jeruk nipis ini mengandung banyak vitamin C dan asam sitrat. Jeruk nipis ini digunakan untuk menyedapkan masakan, membuat minuman, bahan pembuat asam sitrat, serta campuran jamu. Tanaman obat keluarga jeruk nipis bisa dijadikan herba alami untuk menghilangkan sumbatan vital energi, meluruhkan dahak, mengobati batuk, meluruhkan kencing, serta mendukung proses pencernaan bekerja lebih baik. Jeruk nipis juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati ambeien, amandal, anyang-anyangan, batu ginjal, batuk disertai influenza, demam, difteri, haid tidak teratur, vertigo, radang, tenggorokan, pegal linu, sakit gigi, dan tekanan darah tinggi. Nah, cukup sekian pembahasan Bu Meli hari ini. Bila kurang paham, bisa kalian hubungi wali kelasnya, Pak Oder atau Bu Meli ya.
Semangat belajarnya!